Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Banyak sekali hal-hal yang viral ya, hal-hal yang juga kedengarannya itu kayak lucu, aneh gitu. Nah, salah satu yang akan saya bahas kali ini itu adalah ada seorang habib yang katanya di berita-berita sini ya, apakah beritanya ini benar atau bagaimana, tapi faktanya banyak yang mempercayai ini. Ada seorang habib, kalau tidak salah itu namanya adalah Habib Alex, ya namanya cukup keren ya. Itu katanya viral, disebutkan kalau siapa yang menjadikan foto Habib Alex ini sebagai foto profil atau mungkin di-upload di media sosial, maka bisa mendapatkan berkah yang banyak, sehingga bisa beli mobil dengan ajaib gitu ya. Luar biasa sekali. Rasanya saya pengen coba gitu ya. Apa saja kalau kita berbicara tentang kekuasaan Allah ya tentu saja pasti bisa, gitu kan. Kalau kita berbicara kekuasaan Allah, kita bisa dapat mobil dalam waktu sekejap, kalau Allah menghendaki ya pasti bisa dengan caranya. Kalau kita ingin kaya dalam waktu singkat, kalau Allah menghendaki, biiznillah ya pasti bisa. Kita tidak pernah meragukan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang memang mungkin untuk terjadi. Termasuk bisa beli mobil dalam waktu cepat dengan cara memajang foto tertentu ya, gitu. Cuman saya menariknya di sini yang akan saya bicarakan di sini adalah tentang bagaimana isu-isu agama ini, isu tentang keberkahanlah, isu tentang, keajaiban, karomah, dan lain sebagainya itu sering dibawa-bawa untuk mendapatkan sesuatu yang bersifat duniawi gitu. Kalau misalnya, eee, memajang atau membaca ini, kamu akan kaya dalam waktu singkat, gitu. Jadi seringnya amalan-amalan agama, terutama ini kita berbicara agama Islam itu, sering dibawa kepada sesuatu untuk memuaskan kepemilikan duniawi ya, ingin jadi cepat kaya, ngamalkan ini, pajang fotonya Habib ini supaya bisa cepat beli mobil, kan ujung-ujungnya itu adalah kepada hal-hal yang sifatnya duniawi. Jadi kadang-kadang kita menggunakan agama ini untuk memaksa Tuhan agar memberikan apa saja kebutuhan duniawi yang kita perlukan begitu. Padahal kalau kita flashback ke belakang, yaitu, mulai dari zaman yang, orang paling mulia yang menyampaikan syariat Islam ini, bagaimana sih beliau Nabi Muhammad SAW di waktu beliau usia 25 menikah dengan Siti Khadijah itu sedang kaya rayanya gitu ya. Kemudian di usia 40 beliau diangkat sebagai nabi, banyak sekali cobaan, sampai pada akhirnya beliau mengorbankan harta benda beliau demi perjuangan Islam. Begitu juga dengan sahabat-sahabat yang lain. Banyak sekali kisah-kisah para sahabat itu yang sangat mengharapkan keridhaan Allah dan hanya menginginkan kehidupan akhirat. Sehingga tidak jarang di antara mereka itu mengorbankan harta duniawi yang mereka miliki demi kebahagiaan akhirat. Misalnya sahabat Abdurrahman bin Auf, beliau adalah orang yang sangat kaya raya, bagaimana perjuangannya menggunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Boro-boro cari amalan ke Rasulullah supaya, eee, rezekinya lancarlah, supaya dapat beli onta banyak atau apa. Justru beliau mengeluarkan untanya, hartanya, semua dikeluarkan demi membela perjuangan Islam. Begitu juga Abu Bakar, Umar, Utsman, mereka adalah orang-orang yang tidak pernah mencari keuntungan duniawi dari agama, tetapi justru mereka adalah orang-orang yang mengorbankan harta dunia mereka yang begitu banyak ya, yang begitu berlimpah justru demi memenangkan akhirat gitu ya. Karena mereka sangat yakin walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat tuh jauh lebih baik daripada dunia, sehingga kalau dia mengorbankan sedikit ataupun banyak dari harta dunia, mereka tidak pernah hitung-hitungan. Para sahabat Nabi, para salafus shaleh, kalau kita belajar agama dari mereka itu bagaimana gitu. Apakah ada yang melakukan amalan supaya cepat kaya, supaya ini, supaya itu. Ini hanya orang-orang Islam akhir zaman aja sekarang gitu kan.
Jadi memanfaatkan agama sedikit-dikit kalau dapat rezeki, ya rezeki anak soleh. Nah, seolah-olah kalau kita mau basah dari sisi dunia itu harus lewat jalur agama gitu. Padahal agama itu menuntut kita untuk, eee, berjuang itu dengan pikiran, dengan tenaga, bahkan dengan harta atau dengan apapun demi memenangkan kehidupan akhirat. Karena akhirat itu adalah jauh lebih baik. Nah, maksud saya adalah dengan berita-berita viral seperti ini jangan sampai orang-orang Islam nih ngebet mendekatkan diri kepada Tuhan atau menyebarkan foto-foto orang-orang soleh dengan tujuan hanya ingin mendapatkan segelintir dari kehidupan dunia. Apakah ini boleh? Ya boleh-boleh saja, tetapi jangan sampai kita tergerus ke situ bahwa seolah-olah kita beragama, kita melakukan suatu amalan itu hanya dalam benak kita, dalam pikiran kita supaya mendapatkan harta duniawi. Begitu apa yang diharapkan itu tidak terpenuhi, misalnya dia mengamalkan sholawat supaya bisa cepat kaya, tetapi setelah beribu-ribu sholawat dia amalkan, ternyata Allah Subhanahu wa taala mengujinya, dia nggak kaya-kaya, lalu kemudian dia frustasi, putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, kan gitu. Ya seharusnya kita berpikir ya, kalau kita memang orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, agama itu, keridhaan Allah itu, negeri akhirat itu adalah yang nomor satu gitu. Kita butuh untuk taat kepada Allah, kita butuh untuk mengamalkan ajaran-ajaran agama yang telah diajarkan oleh Rasulullah, itu dengan ikhlas hati, hanya semata-mata mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kehidupan yang baik nanti di akhirat. Perkara Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki itu kan tergantung kehendaknya Allah. Ada orang yang diberikan rezeki sangat melimpah karena Allah ridho kepadanya, ada juga orang yang diberikan habis-habisan, keuntungan dunia justru itu adalah istidraj, ya, karena Allah murka kepadanya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan harta duniawi ini bagian daripada ujian kita, ya, bagian dari ujian kita. Jadi tidak mesti orang itu kalau dia kaya berarti dia itu dirahmati Allah atau diridhoi Allah. Bisa jadi itu adalah ujian atau bisa jadi itu adalah bentuk kemurkaan Allah. Nah, jangan sampai ya kita itu beragama itu kayak gini, ketika Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki kita, kita menganggap, "Oh, karena saya ini kan ngamalin ini, ngamalin itu," gitu kan. Makanya Allah kasih banyak rezeki. Ya memang yang ngasih rezeki itu Allah, tetapi itu bukan karena amalan kita gitu, tapi itu adalah karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita diuji oleh Allah dengan disempitkan rezekinya, nanti orang-orang yang selalu berharap dari amalnya itu diberikan urusan dunia, dia akan mengatakan, "Ya Allah, saya kan udah sholat, udah melakukan ini, kenapa rezeki saya sempit? Kenapa Engkau menghinakan saya?" Nah, takutnya itu seperti itu. Maka kita pahamilah itu, hakikat daripada beragama itu seperti apa. Amalan-amalan yang diperintahkan dalam Islam itu adalah untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, untuk kita menjadi orang yang zuhud, orang yang berkecukupan dengan akhirat sebagai tujuan utama gitu. Adapun dunia ini ya hanya sekadar fasilitas untuk kita manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh celaka orang-orang yang bergelimang dunia, tetapi semua itu fasilitas yang dia punya tidak menyebabkan dia dekat kepada Allah atau bahkan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini ya fenomena yang sering sekali terjadi gitu. Jangan kita dikit-dikit datengin kiai, datengin habib hanya untuk minta amalan supaya lancar rezeki, supaya dunianya, jadi lebih apa gitu kan. Kita beragama, mengamalkan sesuatu hanya untuk kepentingan dunia. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Jadi mengamalkan agama karena agama ini adalah bagian penting ya, berdasarkan iman, berdasarkan ketakwaan kepada Allah, dan yang paling penting dari beragama itu adalah kita menjadi orang yang waras dan berakhlak mulia. Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, ya maka kita harus berjuang, eee jadi lengkapi ikhtiarnya gitu. Yakin kepada Allah yang memberikan rezeki, kemudian kita sebagai seorang hamba diminta untuk berikhtiar dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik gitu. Kadang-kadang kita ini hanya ingin instannya saja gitu, sehingga, semuanya rame gitu ya. Perdukunan berkedok kiai rame, orang-orang rame datang untuk minta suatu amalan, baca ini sekian ribu kali supaya cepat kaya, macam-macam gitu. Nah,
Barangkali ini teman-teman yang bisa saya sampaikan di video kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.